Qana fiddina azakumullah, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Merupakan sunnatullah, ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala menjadikan di muka bumi ini dua perkara yang selalu bertikai, selalu bertentangan, yang tidak mungkin bertemu selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Allah menakdirkan ada di muka bumi ini yang namanya al-haq dan yang namanya al-batil. Ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya kebatilan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Demikian pula ya khonafidina azakumullah, umat manusia ini dari mulai generasi pertama umat manusia sampai generasi yang terakhir umat manusia, bahkan jin pula juga mereka tergolong menjadi dua. Ada di antara mereka yang masuk dalam bagian ahlul haq, ada pula di kalangan mereka yang masuk dalam bagian ahlul batil. Ada yang berpegangan dengan jalan yang lurus, ada pula yang menempuh jalan yang bengkok. Sehingga khonafidina azakumullah, orang-orang yang di atas kebenaran, ahlul haq, yang di atas suratul mustaqim, mereka itu dikenal dengan istilah Hizbullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang di atas kebatilan, yang di atas jalan yang bengkok tadi, mereka ialah hizbus syaitan, pasukan dan tentaranya syaitan, laknatullahi alaih. Hal ini khonafidina azakumullah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Maka di kalangan kalian ada yang kafir, ada pula di kalangan kalian yang mukmin. Yang kafir mereka itulah ahlul batil, yang mukmin mereka itulah ahlul haq, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Khonafidina azakumullah, dua jenis golongan manusia ini sekali lagi merupakan sunnatullah, akan terus berseteru, akan terus bertikai, akan terus saling bermusuhan, akan terus terjadi peperangan-peperangan, baik itu perang fisik maupun perang pemikiran di antara keduanya. Bahkan ikhwanafiddina azakumullah, moyangnya ahlul batil, yakni iblis la'anahullah, setelah dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mal'un, rajim, yang terlaknat disebabkan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis ini khonafidina azakumullah, dia telah mengumumkan sikap permusuhannya, sikap kebenciannya, dan dia dengan terang-terangan pula di depan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhi Bani Adam, untuk memerangi Bani Adam, untuk menyimpangkan Bani Adam. Ini merupakan ikhwanafiddina azakumullah genderang perang yang ditabuh oleh iblis la'natullahi alaih sebagai awal perseteruan antara ahlul batil dan kebatilan melawan ahlul haq dan kebenaran. Ahlul batil dipimpin oleh iblis la'natullahi alaih
Sementara ahlul haq, orang-orang yang senantiasa benar, dipimpin oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah iblis, khanafitina azakumullah, diabadikan dalam Al-Quran. Dia bersumpah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka sungguh-sungguh, kata iblis, sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyimpangkan mereka semua, Bani Adam, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan oleh engkau. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah menegaskan tentang sumpahnya iblis ini. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Demikian iblis, khanafitina azakumullah, antusias, bersemangat memusuhi Bani Adam. Dengan sumpahnya dia menyatakan, sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka, Bani Adam, dari siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Dan engkau, ya Allah, tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur kepadamu. Demikian, ikhwanafitina azakumullah, iblis la'natullahi alaih, sebagai moyangnya kebatilan, moyangnya ahlul batil, bisa pula kita katakan sebagai moyangnya teroris. Dia telah mengumandangkan permusuhannya, peperangannya melawan al-haq, kebenaran, melawan ahlul haq yang dipimpin oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika itu, iblis mulai melancarkan makarnya, mulai melancarkan isunya, mulai membuat jerat-jerat, membuat perangkap-perangkap untuk menyesatkan Bani Adam dari siratal mustaqim. Tercatat ikhwanafitina azakumullah dalam sejarah umat manusia, iblis la'natullahi alaih berhasil untuk yang pertama kalinya. Dia berhasil mengeluarkan abuna Adam, bapak kita Adam alaihissalatu wassalam, dari al-jannah, dari surga, melalui tipu muslihat, melalui was-was, melalui makar, tipu daya yang dikemas dalam bentuk nasihat, dalam bentuk upaya nasihat, dikemas dengan sekian indahnya, baju yang sangat indah oleh dia, sehingga qadarallahu wa ma syaa fa'al. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam terpana, tidak berdaya menghadapi tipuan iblis la'natullahi alaih. Maka dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam memakan pohon al-khuld yang dalam surga, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Allah Adam untuk memakannya. Maka sebagai hukumannya, ikhwanafitina azakumullah, Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian beliau bertobat, dan kemudian dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasulnya, sebagai nabinya, sebagai utusannya di muka bumi ini. Maka dalam rangka untuk melangsungkan pertempuran, peperangan antara iblis la'natullahi alaih dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, maka kedua-duanya, ikhwanafiddina azakumullah, diturunkan di muka bumi ini, al-ard, di dunia ini,
sebagai medan pertempuran antara mereka berdua, sebagai medan laga antara al-batil dan al-haq, antara ahlul batil dengan ahlul haq. Demikian ikhwan fillah azakumullah, upaya iblis la'anahullahu ta'ala, upaya dia untuk menyimpangkan Bani Adam. Setelah berhasil untuk kali yang pertama mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam dari surga, maka semakin termotivasi iblis, semakin semangat untuk lebih menyimpangkan anak Adam dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Kembali syaitan ikhwanafitina azakumullah memasang perangkapnya, membuat tipu daya. Maka untuk yang kedua kalinya, sekarang giliran putra-putra Adam alaihissalatu wassalam yang berhasil disimpangkan oleh iblis laknatullahi alaih. Kali ini khanafitina azakumullah dalam bentuk dosa kemaksiatan, dosa besar, yaitu membunuh jiwa. Diabadikan di khanafitina azakumullah dalam Al-Quran. Bagaimana kisah dua putra Adam alaihissalatu wassalam, di mana dua-duanya ya khanafitina azakumullah diperintahkan untuk mempersembahkan sebuah kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat siapa di antara mereka berdua yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan kurban siapa yang dimakan dilahap oleh api, maka dia terima kurbannya dan dia minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dua-duanya pun mempersembahkan kurban untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka yang diterima cuma satu dari dua orang saja. Satu qubbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar, kata Allah. Maka diterimalah kurban salah satunya dan yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditolak kurbannya tadi mulai dibisiki oleh syaitan, mulai dikasih was-was oleh iblis laknatullahi alaih, dikipasi, diprovokasi sama iblis. Bunuh saja suara kamu. Maka terucap dari mulutnya dia, qala la aqtulannak. Dia mengatakan, sungguh apakah membunuh kamu. Maka qadarallahu ma syaa fa'al. Untuk yang kedua kalinya ya khanafitina azakumullah, iblis laknatullahi alaih berhasil menggoda Bani Adam terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pembunuhan. Maka dia pun membunuh saudaranya, membunuh saudaranya sampai dia mati, yang kemudian pada akhirnya dia menyesali tindakan dia membunuh saudaranya. Hadirin khanafitina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Terus iblis laknatullahi alaih berupaya menyesatkan Bani Adam, menyimpangkan Bani Adam. Namun Allah menghendaki selama 10 abad, asyaratu qurun, 10 generasi, iblis laknatullahi alaih itu hanya bisa menyesatkan Bani Adam dalam bentuk maasi, dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa kecilnya ataupun dosa besarnya. Baru khanafitina azakumullah pada generasi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, iblis berhasil kali ini tidak hanya menyimpangkan Bani Adam jatuh dalam perkara dosa, namun ternyata berhasil pula
menyimpangkan Bani Adam bahkan dalam perkara yang sangat penting dalam agama ini. Terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Terjadi khonafidina azakumullah pada generasi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Terjadi di kalangan mereka khonafidina azakumullah penyembahan kepada patung-patung, penyembahan kepada berhala-berhala, arca-arca, patung-patung yang mereka pahat. Dan ternyata khonafidina azakumullah patung-patung tadi ialah patung-patungnya orang-orang soleh di kalangan mereka. Disebutkan khonafidina azakumullah dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya di tengah-tengah kaum Nuh alaihi salatu wassalam ada 5 orang saleh, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. 5 orang. Wad, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Naam. 5 orang ini khonafidina azakumullah orang yang sangat saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal ketaatannya, dikenal kesalehannya, dikenal ketokohannya, sangat dikagumi oleh masyarakatnya, sangat dieluk-elukan oleh penduduknya. Kemudian khonafidina azakumullah 5 orang soleh ini ternyata dalam tahun yang sama meninggal dunia. Mati semuanya. Maka masyarakat sempat sedih. Ditinggal mati oleh orang-orang solehnya. Ditinggal mati oleh tokoh masyarakatnya. Ditinggal mati oleh pak yainya kalau sekarang. Sedih mereka. Maka mulai iblis laknatullahi alaih kembali melancarkan misinya. Datang kepada mereka dalam bentuk orang tua yang kelihatannya berwibawa, penuh harisma. Datang kepada mereka ngasih wangsit. Tahu wangsit ya? Ngasih bisikan iblis. Dia memiliki usul. Kalian bagusnya bikin, kalian pahat patung orang-orang soleh tadi yang 5 itu. Kemudian kalian taruh di tempat-tempat kumpulnya kalian. Di tempat-tempat pertemuan kalian. Masing-masing patung itu dikasih nama dengan nama mereka masing-masing. Wad, Yaghutz, Ya'uq dan semisalnya. Ini patungnya Wad, ini patungnya Yaghutz, ini patungnya Nasr, ini patungnya Yaghutz. Wah, akhirnya usulan seperti ini khonafidina azakumullah yang sesungguhnya ini usulan yang sangat menyesatkan dari iblis diterima dengan baik oleh masyarakat ketika itu. Bukan untuk ibadah ya, ikhwan, tapi dalam rangka untuk mengenang jasa pahlawan. Itu istilah Indonesianya. Untuk mengenang kesolehan mereka. Akhirnya dibikinlah oleh mereka patung-patung mereka tersebut. Ditaruh di tempat-tempat kumpulnya mereka. Sehingga kalau mereka terlalaikan oleh dunia mereka, terbuai oleh kemaksiatan, datang ke tempat tersebut, melihat patungnya, ingat kembali. Teringat akan bagaimana perjuangan para pahlawan. Teringat bagaimana amalannya mereka. Sehingga bangkit kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awal mulanya. Ini awal mulanya. Begitu generasi pertama ini, khonafidina azakumullah, meninggal dunia semua. Beralih generasi yang baru. Generasi baru yang tidak tahu menahu tentang apa maksud dibikinnya patung tadi. Apa maunya? Tidak paham.
Dari sini khonafidina azakumullah iblis memanfaatkan situasi. Kembali dia memberikan wangsitnya. Memberikan ide-ide yang kelihatannya bagus. Tapi sangat menyesatkan. Untuk kali ini khonafidina azakumullah iblis terang-terangan. Dia mengatakan bahwasanya moyang-moyang kalian dulu membuat patung-patung pahlawan ini, orang-orang soleh ini itu untuk diibadahi. Mereka biasa ngalap barokah, yakni mengharapkan ingin mendapatkan barokah dari patung tadi. Mereka itu biasa mencari pesugihan, nyari kayaan melalui barokahnya patung tadi. Yang namanya generasi baru tidak ngerti apa maunya. Didatangi oleh orang yang tua seperti itu dengan penampilan yang wah, berwibawa, karismatik. Padahal iblis. Dia manggut-manggut saja. Oh, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Maka dengan semangat mereka beribadah kepadanya. Dan bahkan memiliki motivasi yang tinggi. Melestarikan budaya leluhur. Melestarikan budaya para pahlawan. Begitu. Maka ketika itu terjadinya kali pertama kesyirikan di muka bumi ini. Iblis tersungging. Melihat Bani Adam mulai tersesat, menyimpang, tidak hanya dalam perkara besar, tapi terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah yang artinya keluar dari al-haq, keluar dari agama Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tersenyum ya ikhwan. Maka di saat itulah ya khonafidina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, sehingga beliau dengan kesepakatan para ulama sebagai rasul pertama yang diutus di muka bumi, yang bertujuan untuk menerangkan al-haq yang sesungguhnya. Dikarenakan ketika itu khonafidina azakumullah, yang namanya kebenaran menjadi kabur, tidak jelas. Dikarenakan hampir semua masyarakat itu terkena aliran berhalaisme, terkena aliran kepercayaan menyembah patung-patung dan batu-batu keramat. Maka diutuslah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk menjelaskan apa al-haq itu dan siapa pula ahlul haq itu. Diterangkan kepada mereka bahwasanya al-haq itu ialah tauhidullah, mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam perkara ibadah, larangan keras untuk berbuat syirik kepada Allah, larangan keras beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, arca-arca dan yang semisalnya. Ahlul haq ialah moyang kalian, yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan putra-putra beliau, anak cucu beliau yang masih lurus jalannya sejalur dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dan Nabiullah Nuh khonafidina azakumullah itu masuk di dalamnya, generasinya, turunannya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ada huwa. Maka ketika itu khonafidina azakumullah terjadi perseteruan yang sangat sengit. Kali ini iblis laknatullahi alaih tidak hanya sendirian di dalam menghadapi ahlul haq. Sekarang dia memiliki kroco-kroco. Dia memiliki antek-antek. Dia memiliki tentara, pasukan iblis, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka ya khonafidina azakumullah terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dan pengikutnya dengan iblis laknatullahi alaih dan kaum musyrikin, orang-orang kufar yang mengikutinya. Sengit ya, terus.
Dan ini khonafidina azakumullah terus berlanjut. Tidak hanya di zaman Nabiullah Nuh saja, alaihi salatu wassalam, terus berlanjut. Estafet terus. Iblis laknatullahi alaih dengan kaum kufar, kaum musyrikin. Itu memberikan menyambung talinya, menyambung makarnya kepada turunan-turunan mereka, kaum musyrikin. Demikian pula para nabi dan para rasul serta pengikutnya yang membawa bendera al-haq terus estafet ya kan, meneruskan talinya kepada generasi yang setelahnya. Wah kata sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dari mulai Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam, terus Nabi yang setelahnya Nabiullah Musa juga demikian, Nabiullah Isa juga demikian alaihi salatu wassalam. Mereka semua yang khonafidina azakumullah berada di jalur yang benar. Sejalur dengan moyang mereka, bapak mereka Adam alaihi salatu wassalam, yang membawa panji-panji kebenaran, yang membawa bendera al-haq. Mereka itulah ahlul haq, orang-orang yang benar. Sementara di pihak yang kedua, iblis laknatullahi alaih dengan pasukan-pasukan dia dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan orang-orang kafirin, sebagai pembawa panji-panji kebatilan, sebagai pembawa bendera kebatilan, untuk terus bertempur, terus berperang, terus berseteru melawan ahlul haq. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakada ya. Ini yang matanya kelap-kelip ini dicuci mukanya. Ini lagi perang nih. Belum yang matanya ngantuk-ngantuk itu. Segera dibereskan matanya. Kalau enggak, nanti kamu khawatir salah jalur. Ini cuma dua golongan loh. Ahlul haq, ahlul batil. Kalau kamu kuping yang nggak mendengarkan, wah bahaya nanti. Salah lagi begini-begini. Oh, iblis itu ahlul haq. Oh, kalau begitu saya ikut istilah. Hati-hati ya, kawan. Allah musta'an. Tabihu. Coba yang ngantuk-ngantuk. Segera wudhu. Jangan nyender, jangan nyender. Tahuan. Ya Allah, ya Allah. Jangan bocek. Allah musta'an. Ini lagi perang ini. Gimana jantung ini? Ini lagi perang melawan iblis. Ternyata iblis berhasil juga rupanya memangsa kalian. Allah